Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wassalam, amma ba'd. Alhamdulillah, sebuah kalimat yang sangat cocok kita ungkapkan di pagi hari ini. Alhamdulillah, Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini bersama-sama dengan rekan-rekan para bikers dan juga yang lainnya. Alhamdulillah diberikan cuaca yang cerah. Alhamdulillah diberikan kesehatan. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk mengendarai tunggangan kita, motor, luar biasa. Dan pagi hari ini kita sudah berada di sebuah acara yang bertemakan atas berkat rahmat Allah merdeka, ya, Bikers Ngariung bareng Ustadz, di mana juga tentunya guru kita semua Ustazuna Al-Ustadz Subhan Bawazir Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau datang dari tadi malam, ya. Alhamdulillah ini adalah salah satu bentuk kecintaan beliau kepada kita semua, terutama yang hadir di pagi hari ini, ya, untuk memberikan untayan-untayan nasihat. Dan nanti insya Allah juga ada sesi pertanyaan bagi para ikhwan dan akhwat. Ada sesi pertanyaan nanti di bagian akhwat, nanti ada tim kita di sana, ya, sudah menyediakan mic. Dan juga untuk di tim ikhwan, silakan bisa langsung bertanya. Ya, sebelum kita mulai juga kita akan mengucapkan jazakumullah khairan kepada para sahabat-sahabat yang sudah mensupport kegiatan acara ini. Tentunya acara ini diselenggarakan oleh MBI, yaitu Muslim Biker Indonesia, dan juga Taman Surga, dan disupport spesial oleh teman-teman dari komunitas otomotif Sukabumi. Sudah hadir di sini, ya, teman-teman, ya. Masya Allah, luar biasa. Ini kalau nggak ada beliau-beliau ini acara nggak bakal berjalan, insya Allah, luar biasa. Dan kita lihat kendaraan-kendaraannya sangat spesial semua, ya. Saya jadi pengen punya satu, boleh bawa pulang? Boleh asal bayar, ya. Dijual kayaknya nih. Masya Allah. Kemudian juga selain dari komunitas otomotif Sukabumi juga ada support tentunya dari Curug Mengaji. Masya Allah, sudah hadir teman-teman Curug Mengaji di sini ada? Ada, ya? Masya Allah. Kemudian juga dari Tresna Jaya Group, dari Ayam Bunut, Al Ma'wa, Al Barokah Bakery. Ada juga, ini teman kita saya baru lihat di belakang nih, ada dari Retali, ya. Tour travel, dan juga tentunya dari Sukabumi Mengaji. Masya Allah. Ya, sebelum kita buka ada baiknya kita mendengarkan dulu untayan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh sahabat Taman Surga yang kita yang masih muda nih, kepada Al-Ah Mikael Diamesli. Silakan untuk bisa ke atas panggung. Nah, untuk informasi beliau juga ini adalah salah satu pengurus dari IRMA. Di sini ada yang alumni SMA 3, banyak kayaknya, ya. Nah, ini ada pengurusnya nih dari IRMA. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhulumun kaffar.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan kepada Mikael Diamesli. Baik, Akang Teteh sudah siap ya menerima gempuran-gempuran ilmu dari Ustadz kita. Nah, itu sudah siap di belakang nih. Kalau gitu kita langsung saja mendengarkan nasihat-nasihat dari guru kita semua, Al Ustadz Subhan Bawazir Hafizahullahu Tabaraka wa Ta'ala. Falyatafadhal Ustadz. Ya, dan nanti juga untuk Akang Teteh ya, yang memang ada waktu untuk kesempatannya, boleh ya, mumpung Ustadz ada di sini nih, ya toh. Tapi ngomong gimana Tat, Bandros tadi malam Tat? Aman Tat ya? Alhamdulillah. Pulang-pulang anak kemerkaan Tat. Masya Allah. Dan beliau nih informasi datang dari tadi malam, Alhamdulillah sudah hadir di kota kita tercinta, kota Sukabumi, khusus untuk Akang Teteh semua di acara hari ini tadi ya. Siap. Dan juga nanti untuk sekali lagi untuk teteh-teteh yang di belakang mungkin mau ke kamar kecil nanti bisa tanyakan kepada para panitia ya. Soalnya tadi ada yang bertanya juga. Untuk Akang juga mungkin nanti yang ingin memerlukan informasi bisa bertanya kepada teman-teman kita nanti yang pakai baju biru seperti ini ya. Kang Fardi ya bisa tanya ke beliau ya. Gitu. Baik, sudah siap. Langsung Tat. Biar keren Tat, masih pagi-pagi Tat. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bikers yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Wabil khusus teman-teman dari Muslim Biker Indonesia chapter Sukabumi, Masya Allah. Jazakumullah khair yang telah membantu menjadi fasilitator antara kita dengan pemerintah untuk bisa hadir di tempat ini di Gedung Juang 45 Pemerintah Kota Sukabumi. Ini disaksikan oleh jutaan orang di luar Sukabumi ini. Kita pengen menjadi generasi Robbani, generasi yang betul-betul bukan kaleng-kaleng. Generasi yang mengerti bahwa negeri ini membutuhkan masyarakat yang berpikir memberi, bukan mengambil. Generasi yang selalu ingat bahwa orang-orang dulu, para pendahulu kita di negeri ini menuliskan kata-kata indah mulia dalam lembaran Undang-Undang Dasar di alinea yang ketiga yang mengatakan atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur untuk berkebangsaan yang bebas. Kata-kata itu bukan sesuatu yang main-main. Semakin kita ilmiah, mencari hukum dengan dalil yang jelas, kita makin mengerti bahwa memang negeri kita tercinta Indonesia ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Di saat senjata cuma bambu runcing, di saat senjata tajam pendek berbentuk bedoknya orang Sukabumi, celuritnya orang-orang Madura, rencongnya orang-orang Aceh, atau kerisnya orang-orang Jawa. Sederhana. Sementara musuh Belanda dengan senjata canggih dan fisik yang lebih besar bisa morat-marit. Teringat ayat yang mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Ini firman Allah. Sejak 14 abad yang lalu turun ayat tersebut mengingatkan kepada manusia, kalau Anda seorang muslim, Anda harus yakin kemenangan ini adalah rahmat Allah, ridhonya Allah. Karena kalau Allah sudah punya maksud, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Buat Allah enggak mungkin, enggak bisa, pasti bisa. Allah itu yang maha mungkin gitu loh. Makanya generasi muslim, khususnya teman-teman para biker secara umum, saya meluruskan, MBI ini bukan klub motor.
Jadi jangan dibilang ada penambahan klub, tidak. MBI ini wadahnya para bikers. Jadi teman-teman biker ini kita sepakatlah kalau jiwa kita jiwa biker ini, yang paham biker itu cuma bikers. Agak susah kita menjelaskan ke orang tentang lelahnya di jalan. Ya, orang yang bukan nggak ada jiwa biker mungkin ngapain muter-muter kayak orang bingung gitu ya. Padahal kalau sedikit kita mau belajar di MBI dikumpulkan nih para ahlul ilmi, kita belajar ternyata memang yang nyuruh kita reading, yang nyuruh kita muter itu Allah. Ya, dalilnya ada Ustaz? Ada. Ketika banyak orang beranggapan bahwa belajar cuma di masjid, ya, bumi yang paling Allah cintai itu masjid. Dan bumi yang paling Allah benci itu pasar. Sepakat kita meyakini itu. Tapi Allah memerintahkan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Buat kami laki-laki ayat ini setiap Jumat kami dengar. Allah informasikan, tidakkah kau melihat bagaimana onta diciptakan? Kita bisa ngelihat onta di masjid mana? Harus tarik gas sedikit bro, sampai ke Arab. MBI sudah sampai, touring Mekah Madinah sudah sampai. Ngelihat langsung bahwa memang ternyata betul ya ayat ada onta. Makhluk sempurna yang Allah ciptakan kemana-mana bawa air. Jadi nggak repot nyari air. Karena Allah sebutkan ini makhluk pasti ada hikmah di balik penyebutannya. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Kau lihat langit ditinggikan. Di masjid adanya langit-langit. Internet. Kalau pengen lihat langit dia keluar. Lihat langit yang bersih milik Indonesia ini. Karena masyarakatnya berusaha menjaga jangan sampai ada kerusakan hawa. Tidak gampang membuat karbon dioksida yang merusak alam, tidak. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihat gunung dikokohkan, ditinggikan, menjulang tinggi ke langit. Enggak bisa kita ngelihat dalam ruangan, harus tarik gas sedikit bro. Ya, Jakarta, Bogor, Sukabumi, Bandung muter kita. Wah, habis ini kita agak ada sedikit touring nih ke Ciletu, ke Bandung dan lain-lain. Untuk ketemu dengan para biker karena memang ada rutinitas setiap bulan itu harus muter 48 chapter ini MBI di Indonesia. Jadi teman-teman biker mangga kalau suntuk-suntuk pengen ngaji nggak usah bingung, menimbrung aja udah. Ya, ini bukan klub, klubnya apa aja boleh, cuma belajarnya dengan teman-teman biker supaya jelas nih. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Lihat bagaimana Allah hamparkan bumi. Yang tahu bumi terhampar ini buat orang yang seling reading gitu loh. Tapi datang ke sebuah tempat dengan tarikan gas yang kita miliki ini bukan menuhin ya memori handphone dengan foto-foto saja. Suruh jadi ulil albab. Siapa sih ulil albab? Orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ya Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Berdiri kau ingat Allah, duduk kau ingat Allah, berbaring kau ingat Allah. Yang kau lihat kau katakan Rabbana, duhai Rabb yang menciptakan kami. Ma khalaqta hadza batilan, tidak kau ciptakan semua sia-sia. Negeri ini merdeka atas rahmat Allah itu bukan sesuatu yang sia-sia. Peluh keringat darah pendahulu kita itu enggak hitung-hitungan. Kita cuma menikmati hasil kemerdekaan sekarang. Kita enggak perlu sampai berdarah seperti berdarahnya Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Teguh Umar, Tengkunan Ranca, Hasanuddin, Patimura, Sisinga, Mangaraja. Enggak perlu sudah. Perjuangan kita meneruskan perjuangan mereka. Yakni untuk menjaga agar rahmat Allah tetap ada. Ini yang mungkin mesti sedikit ditekankan ini. Karena kalau cuma sekedar memekikan kata merdeka, tidak tahu kenapa Allah kasih merdeka, cuma ucapan lisan, lip sting saja.
Kita punya Allah yang baik, cuma nerima yang baik. Jangan hayalkan sebuah keburukan untuk mendapatkan sebuah kebaikan. Ulama sering mengatakan, hey, kau punya Allah yang baik yang cuma nerima yang baik. Maka jangan pernah mengemas sesuatu yang buruk untuk mendapatkan kebaikan. Itu namanya talbis. Talbis itu kalau orang sekarang bilang itu mengkolaborasi antara kebaikan dengan keburukan. Talbisul haqqo bil batil. Taktumunal haq wa antum ta'lamun. Kalau sudah terkolaborasi antara kebaikan dengan keburukan, Allah bilang 14 abad yang lalu kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk kalamullah, ucapan Allah yang diqurankan sekarang. Talbisul haqqo bil batil, taktumunal haq wa antum ta'lamun. Kalau Anda terbiasa berkoalisi dengan keburukan, ya, Anda akan lihat satu waktu nanti kebenaranlah yang bakal kalah dan Anda menyaksikan. Itu yang terjadi. Kalau dulu kita punya Jenderal Sudirman, murid tercinta dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kalau dulu kita punya Kiai Haji Nur Ali, murid tercinta dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau antum suka baca-baca buku dulu itu ada puisinya Khairul Anwar itu. Antara Kerawang dan Bekasi. Di antara tulang-tulang yang berserakan itu. Itu menjelaskan tentang perjuangan Kiai Haji Nur Ali. Orang yang merubah nama Kalimalang menjadi sesuatu yang tidak Malang. Dirubah lagi sama orang sekarang jadi Kalimalang lagi itu. Jenderal penghafal Quran. Kedua-duanya. Jenderal yang tahu bahwa perjuangan itu merupakan sebuah bagian kesempurnaan hidup yang tidak pernah hitung-hitungan. Kapanpun terpanggil siap untuk mendatanginya. Kenapa? Karena hidup ini kesempatan. Mereka orang yang belajar, mereka orang yang tahu bahwa Nabi pernah mengatakan umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku kata Nabi Muhammad yang paling pendek di antara umat-umat Rasul sebelumku. Sittin wa sab'in. Cuma antara 60-70. Ya. Aqallu zada min dzalik. Sedikit yang lebih dari 70. Kalaupun ada sudah geraya geruyuk lah. Ya, masa tua itu bukan mendekati kematian, masa mendekati kelemahan. Kita harus akui bahwa makin hari kita makin lemah bukan makin kuat. Ini yang ingin saya tekankan. Ternyata orang-orang dulu tahu kalau hidup itu kesempatan yang tak berulang. Makanya pendahulu-pendahulu kita selalu memukilkan kata-kata indah yang bisa menasihati kita. Lantar jiyal ayyamul lati madat, hei para pemuda, lantar jiyal ayyamul lati madat. Waktu itu enggak kembali. Masa mudamu enggak kembali. Sekarang kamu bisa duduk sini, loncat duduk sono, pindah ke sono dengan senyum rekah. Sebentar lagi Anda duduk repot baca bismillah. Bismillah. Sebentar lagi Anda bangun, bismillah, bismillah. Anda bukan Anda yang dulu. Kalau Allah ciptakan kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami Allah menciptakan kalian ahsanut taqwim. Hasan baik, ahsan terbaik, more better dan lebih lah. Ada makhluk yang tercipta sama, jin pun diciptakan buat beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bahkan tidak sedikit manusia meminta bantuan pada jin. Seakan-akan jin lebih sempurna. Tidak. Allah yang bilang ahsanut taqwim itu milik manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia ini the best, terbaik. Misinya apa Ustaz? Misinya memberikan ibadah yang terbaik buat Allah. Ahsanul ibadah. Karena Rasulnya manusia bukan dari golongan jin. Kemiripan sholat kita kepada Rasul itu akan lebih tepat ketimbang kemiripan makhluk lain ketika beribadah. Allah pengen kita nggak berubah fungsi bro. Kita ini tercipta untuk beribadah.
Teman-teman biker, tarik gas. Tapi ingat, ketika Allah sang pemberi rizki manggil kita, lambang kemenangan itu ketika kita bisa sholat tepat waktu. Hayya 'alas sholat, mari kita sholat. Hayya 'alal falah, mari kita sukses menang. Sehebat apapun manusia, dimuliakan di mata seluruh manusia, kalau tidak sholat, la yamutu wa la yahya. Hidup enggak, mati pun enggak. Ini bangkai yang berjalan ini. Yang lucunya, ketika mentok dia istirja minta sama Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang lucunya dia beranggapan Allah menerima apa yang dia minta. Ini sudah terlalu lama lah kita beragama pakai perasaan lah. Karena kita melupakan syarat-syarat kemuliaan al-muhafazatu ala salafis sholih wal jadidil aslah. Pandai-pandai menyimpulkan yang pernah terjadi di masa lalu, pendahulu-pendahulu kita para pahlawan di tahun 45 ketika mereka berjuang untuk memerdekakan negeri ini dan meminta rahmat Allah, wallahi kita mesti buka lagi itu sejarah. Karena kalau tidak sebentar lagi tinggal cerita pernah ada negeri yang bernama Indonesia. Karena tidak sedikit dari anak-anak kita ini nyaris lupa kalau tadi ada kata-kata mulia yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar yang gak bisa terhapus sampai kapanpun. Atas berkat rahmat Allah. Kita punya Pancasila, betul. Sila pertamanya itu ketuhanan yang maha, yang esa siapa? Allah. Karena agama lain gak ada yang esa Tuhannya. Cuma Islam. Ini gak main-main. Sebutkan satu pahlawan sebelum terjadinya kemerdekaan tahun 45 yang agamanya non-muslim. Sebutkan. Ada tidak? Ya, pemelintiran sejarah berusaha merusak. Sisingamangaraja dibilang Nasrani. Patimura diganti nama aslinya Ahmad Al-Lusi. Jadi Thomas Matulesi yang agamanya Nasrani. Padahal dia ulama hebat dari Maluku. Sakera dibilang perampok. Padahal dia bernama sama dengan nama ayah saya Umar Bawazir. Ya, ini orang Banyuwangi yang menguasai perjuangan sampai dengan Madura. Dipita menjadi perampok oleh company. Dan banyak orang-orang hebat tujuannya apa? Supaya nanti generasi berikutnya lupa pernah ada mereka gitu loh. Akhirnya tidak sedikit anak-anak sekarang lebih hafal pemain bola ketimbang nama pahlawannya. Yang lebih fatal lagi, lebih banyak menghafal nama pemain bola atau mungkin artis viral yang terkenal ketimbang nama Tuhannya. Mau dibawa kemana bahtera negeri kita ini? Makanya teman-teman dari MBI Sukabumi mengajak teman-teman biker nih, saya nggak bisa sebut namanya macam-macam semuanya. Tapi wallahi anak keluarga antum keluarga anak insya Allah. Kita sama-sama biker yang betul-betul pengen di atas hobi kita ini tarik gas bareng menuju surganya Allah insya Allah. Kita berterima kasih, ini pekikinya gak nanggung-nanggung nih. Atas berkat rahmat Allah merdeka. Ayo, pancing lagi rahmat Allahnya dipancing. Ya, Allah itu sudah mengatakan, Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi. Inna Allah idha ahabba abdan ibtalahu. Riwayat lain mengatakan, Inna Allah idha ahabba kauman ibtalahum. Cara Allah mempertontonkan cintanya. Allah itu kalau cinta dengan seseorang, Allah uji. Allah kalau cinta dengan satu kaum, Allah uji. Ternyata lambang cintanya Allah ya dengan ujian. Supaya manusia bisa kembali. La'allahum yarji'un. Nah orang yang diuji mengembalikan semua kepada Allah, dia tahu sekali bahwa yang namanya Quran ini sesuatu yang hak. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini Quran la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang yang bertakwa. Berarti yang enggak bertakwa enggak bakal tertunjuki. Kalau Quran ini dalil pertama Iqra disuruh baca karena bentuknya petunjuk. Kita naik motor kalau sampai kita ini enggak baca petunjuk enggak bakal nyampe tujuan.
Ada aturan mainnya, ada aturan mainnya. Orang suka nggak paham dunia biker dibilang, cuma jalan sono, jalan sini, tarik gas. Biker juga kalau tahu syariat dekat sama sorga. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Quran bilang taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama pemerintah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah al-Khaliq. Ternyata betul sekali. Ya, kalau biker mengerti safety riding, orang biker kalau sudah ngaji, bukan cuma sekedar hati-hati ketika berkendaraan. Dia tahu ayat tadi yang mengatakan wa ulil amri minkum, taat kepada pemerintah, bukan kita menjilat pada pemerintah, ada pahala di balik itu. Ya, ternyata safety riding ini dalam agama ditekankan, bentuk ketaatan kita. Kalaupun kita pakai helm bukan cuma sekedar patuh, memang aturannya betul. Tolong kalau naik motor jangan sampai nggak pakai helm. Allah letakkan nikmat berbentuk kepala ini buat dijaga bukan buat dirusak. Tolong kendaraan diperhatikan jangan sampai bodong. Gitu loh. Ya, lain kalau no paper ada klub yang bertanggung jawab memang nggak dikeluarkan. Tapi kalau yang bodong mah jangan. Jangan sampai pajak mati. Dulu kita boleh orang hebat ngelihat traffic light itu semuanya hijau. Sekarang ternyata ada 3 warna ya gitu loh. Ada merah, kuning, hijau gitu loh ya. Kalau dulu kan semuanya hijau. Sampai-sampai kalau ketangkap polisi di depan seneng, ada ceritaan sama temen. Polisi bilang, ya selamat siang. Situ melanggar lampu lalu lintas. Serius pak, serius. Kan lampu merah tadi, lihat gak? Lihat. Terus kenapa diterabas kata polisi? Saya kira gak ada bapak, kan begitu. Dulu. Tapi sekarang karena dia tahu ada pahala lampu merah berhenti, kuning pelan-pelan, hijau jalan, dia terapkan. Dan ternyata pemerintah tujuannya benar. Motor-motor dengan surat yang resmi benar. Tujuan apa? Mengurangi fitnah pencurian kendaraan bermotor dan banyaklah yang lainnya intinya. Nah, biker yang sudah mengetahui kemuliaan tersebut dia akan terapkan. Dia akan terapkan. Karena nanti berujung kepada keberkahan yang dijanjikan. Bukankah ketika Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kata Allah, masyarakat manusia di bumi manapun dia pijakkan kakinya. Walau anna ahlal qura, seandainya seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah bakal bukakan berkah dari langit dan bumi. Mungkin biker tidak banyak jumlahnya di Indonesia. Ya, atau lagi di Sukabumi, enggak sebanyak orang umum yang non biker. Tapi wallahi, dalam agama bukan bicara banyak atau sedikit, kita bicara kualitas. Kalau teman-teman biker bisa menggerakkan jiwanya untuk makin dekat dengan Allah, dimanapun dia tarik gas, dimanapun dia parkirkan kendaraannya, amanu, dia jaga imannya, wattaqu dan bertakwa kepada Allah, kita menyumbang rahmat Allah datang lagi. Kita menyumbang rahmat Allah datang lagi bro. Kita lihat junior-junior kita ini yang mungkin pengen mengulang kasus kita di masa lalu, tinggal kita ingetin bro, nggak ada untungnya. Mendingan berpikir bagaimana mendatangkan manfaat bro. Yuk kita belajar. Kita memang bukan ulama bro. Cuma nggak salah kita berteman dengan ulama. Kita bukan penghafal Quran bro. Cuma nggak salah kalau kita sama-sama belajar Quran. Supaya jalan kita jelas nih. Mau sampai kapan? Umur kalau enggak ntar besok mentok-mentok cuma kata Ustadz tadi sitin wa sab'in cuma 60 70. Sekarang berapa umur kita? Udah pala 4, pala 5, 50 ke atas. Paling 2 kali pemilu lagi umur. Emang mau berapa tahun? Karena doain 200 pada takut pasti. Ya Allah kasih 200, wah pada takut semua. Ya. Intinya sudah kualitas umur yang kita miliki ini kita manfaatkan. Karena teman-teman biker ini momentum tepat nih. Indonesia ini selalu memperingati
ya bergulirnya waktu pergantian masa di bulan Agustus ini akan kemerdekaan yang pernah ada. Buat kita kalau ingat bulan Agustus secara umum, ingat pernah ada perjuangan di bulan tersebut. Tapi bukan cuma diperingati tanpa ada makna. Peringatan yang cuma jalan cepat, balapan lari. Ya bukan nggak boleh, tapi yang lebih berkualitas lah. Lomba naik motor paling tertib misalkan gitu loh. Ya lomba berkendaraan paling tertib dan paling bersih. Lomba biker paling banyak temen gitu loh. Lomba biker penghafal Quran dan lain-lain. Karena di MBI sudah banyak alhamdulillah para biker yang tabung umroh, tabung haji. Yang kita sudah sama-sama umroh haji, kita kajian di Mekah Madinah sudah banyak alhamdulillah. Dan teman-teman biker yang jadi penghafal Quran pun sudah banyak. Ya makanya lebih tenang insya Allah untuk bisa menjadi manfaat buat negeri ini. Ya teman-teman dari kepolisian dekat akrab sama kita karena dia merasa dibantu dengan keberadaan kajian para biker ini. Menginspirasi teman-teman biker lainnya ini untuk lebih dekat sama Allah lah. Karena kan kalau kita sudah dekat sama Allah, kita ingat Allah, Allah yang bilang, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hati ini tenang, kalau hati ini tenang gak gampang kepancing. Biasanya biker itu kan punya prinsip, gas dulu baru curhat begitu. Ya, kita lagi jalan ada yang lewat, knalpot berisik dikit, salah kalau kita nggak kejar betul ya. Enggak, itu buat yang jiwanya nggak tenang bro. Kalau buat yang jiwanya tenang kita doain ya Allah mudah-mudahan dapat hidayah nih orang gitu loh. Jangan sampai kitanya malah yang kepancing. Lihat orang ngegas dikit, digas juga. Akhirnya nggak tahu kita perlombaan tarik-tarikan di jalan, hadiahnya apa nggak jelas. Ya, pepesan kosong cuma puas, gua habisin bro dia bro. Ke temennya di tongkrongan. Temennya tanya, siapa yang lo habisin? No, siapa? Wallahu alam. Wallahu alam. Nggak jelas juga gitu lah. Ayo dong berilmu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seluruh masyarakat beriman bertakwa di negeri-negeri di muka bumi ini, Allah bukakan berkah. Allah bilang, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Ya pendahulu-pendahulu kita bukan orang yang serba mewah senjatanya. Kendaraannya tidak. Bahkan Jenderal Sudirman pun ditandu dalam kondisi kena penyakit tuberkulose TBC. Tidak ada kata berhenti. Karena hidup ini perjalanan. Tidak ada kata lelah. Karena hidup ini adalah perubahan. Ini yang mereka pekikan. Maka layaklah kalau mereka mengatakan atas berkat rahmat Allah Indonesia merdeka. Wafat mereka dititipkan kata dalam Pancasila. Tolong ketuhanan yang Maha Esa itu yang dipegang. Karena tauhid merupakan sebuah landasan dasar kita beragama ke depan. Allah pasti cukupi yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Hari gini orang banyak punya keinginan tapi nggak tahu kebutuhan. Jadi kayak kolektor motor. Cuma pengen beli bukan butuh. Emang nggak ditanya nanti di akhirat. Summa la tus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Kalau investasi sih lain cerita, kita bicara muamalah bisnis ya. Kalau cuma sekedar gitu loh. Setahu saya kalau itu cuma kelomangan yang dihahain gitu loh. Ya. Iya loh. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat. Bro, makin kita dewasa dengan waktu, makin kita ngerti ini umur ini sebentar. Ayo, mumpung ada kesempatan berpikir bagaimana mendatangkan manfaat bukan mengambil manfaat. Karena Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling baik di antara kalian, yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Ini kan ajakan berpikir memberi bukan mengambil. Dan ternyata betul, mungkin mereka ada keterbatasan orang-orang dulu dengan fasilitas dunianya, tapi mereka orang yang mulia. Mulia karena apa? Mereka tahu prinsip hidup. Al-yadul ulia khairun min yadis sufla. Nabi yang bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Generasi bangsa, mulailah kita berpikir memberi ke negeri kita tercinta Indonesia, bukan cuma mengambil keuntungan dari alam negeri ini. Berbagi, kita berbagi. Saya pribadi sudah muter ke beberapa negara untuk touring. Wallahi
tidak saya temukan keindahan melebihi keindahan yang ada di Indonesia. Anda buat lihat hijaunya perbukitan gunung di Taif, di Mekah sana. Gak usah jauh-jauh, ke Sembalun di Lombok pun ada. Untuk melihat jernih birunya laut Brazil, gak usah jauh-jauh, datang saja ke timur daerah Indonesia, seputar timur semua biru lautnya. Untuk melihat indahnya perbukitan, nggak usah jauh-jauh, Bukit Barisan menjadi saksi di Sumatera itu. Pegunungan-pegunungan yang indah ini Sukabumi saja, subhanallah. Ayo bro, tarik gas. Jadi ulil albab, kabarkan kepada dunia bahwa kami punya tempat yang indah, yang kalau kamu melihatnya kau akan bertasbih. Ada satu cerita, dan ini tidak cocok logi ya. Tidak ada agama cocok logi. Cuma kebetulan ketika Nabi Isra Mi'raj, di langit yang ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bilang sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, akrim minni ummatakas salam. Muhammad, nanti kalau balik ke dunia, informasikan kepada umatmu salam dariku katanya. Wa akhbirhum, dan kabarkan kepada umatmu annal jannata thayyibatut turab. Bahwa sesungguhnya sorga itu tanahnya subur, kata Ibrahim. Admatul ma, di sorga airnya itu bisa diminum langsung. Ada sungai susu, ada sungai yang jernih, ada yang namanya madu. Ini sungainya bisa diminum langsung, airnya bisa diminum. Qian, tanahnya juga subur dan datar, gampang dipacul. Ini makanya sorga dibilang jannah, taman, tempat banyak tumbuhan. Saya beberapa tahun yang lalu ketika menemukan hadis tersebut dalam kitabnya Syekh Albani itu agak merinding, nggak cocok logi saya. Cuma Allah sebutkan ciri-ciri sorga, itu untuk sorga, bukan untuk negara secara umum. Tapi ternyata kalau yang namanya tanah subur sorga, kemudian datar gampang ditanami dan betul-betul memang airnya bisa diminum, Indonesia banget ini. Enggak cocok lagi ya, jangan dibilang tuh hadis buat Indonesia, enggak. Cuma itu informasi bahwa negeri kita itu negeri yang Allah berikan keindahan dan kemuliaan. Kita ini jangan kayak ayam mati di lumbung. Makanannya beras, makanannya padi, kekenyangan begah di lumbung. Apa di negeri kita yang enggak ada? Orang mau beli apel enggak usah ke Fuji Jepang, no di Malang. Lawang orang-orang Thailand saja semua lari ke IPB belajar. Kenapa sekarang kita malah ngimpor barang buah dari mereka? Di negeri kita apa yang enggak ada? Beras ada, semuanya ada. Garam pun betul-betul banyak di lautan. Mana yang enggak ada di negeri kita? Cuma yang dibutuhkan generasi yang berpikir bagaimana memberi bukan mengambil. Ini yang kita sudah krisis. Kita cuma kayak kambing yang digiring ke tempat penjagalan, berisik di jalan tanpa ada tujuan dan kemampuan untuk merubah. Saatnya tiap kita ini memahami bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ini enggak ngerubah, kaum ini enggak bakal dirubah kecuali tiap orang dari kaum tersebut mau berubah. Nah teman-teman biker, bismillah. Mungkin kita untuk merubah langsung kita enggak mampu. Untuk menjadikan Indonesia kembali seperti perjuangan tahun 45 sampai tahun 57 kita bisa swasembada beras, memberikan sedekah kepada negara tetangga, mungkin kita agak susah mengembalikan itu. Cuma paling tidak ada usaha untuk seperti itu. Seperti usaha seekor burung pipit yang cuma bawa setetes di paruhnya air untuk mematikan api yang membakar Ibrahim. Secara logika nggak bakal setetes air itu bisa mematikan api yang membakar Ibrahim yang menjulang tinggi ke langit. Cuma paling tidak ada usaha. Karena kalau buat Allah matiin air nggak perlu, matiin api nggak perlu pakai air. Kalau buat Allah tinggal mengatakan ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api dingin, selamatkan Ibrahim. Allah yang menciptakan api. Buat Allah nggak ada yang nggak mungkin.
Hari ini banyak orang sudah pesimis. Udah nggak mungkin Tat. Musuh-musuh Indonesia megang sosmed. Kita nggak bisa bergerak, kita nggak bisa begini. Hei, kita punya Allah. Bung Tomo mengatakan Allahu Akbar. Kita punya Allah. Wahai pemuda, bangkit, bangkit. Katakan Allahu Akbar. Jangan takut bersaing bisnis sama mereka yang bukan kekasih Allah. Mereka punya dana, mereka punya segalanya. Tapi kita punya Allah. Ukir dalam tulang rusuk kita. Wallahi la ahaful fakir liani Abdul Ghani. Aku enggak pernah takut miskin bersaing bisnis sama dunia sekalipun. Karena aku hamba Allah yang maha kaya. Itu prinsip. Biker bisa. Jalanan mendidik kita keras. Ya, untuk membantu negeri kita. Ya, teman-teman biker, ayo bangkit. Momentum tepat. Kita ingat janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatuh minas samai wal ardh. Wa'adallah haq, janji Allah itu pasti. Wa innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin mendustakan janjinya. Jadilah warga negara yang mengerti negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Bro, kita ngobrol. Ngobrol santai sambil ngopi, sambil minum, sambil nikmatin tuh makanan Nusantara kita tuh. Masya Allah ya. Jadi kalau kajian bakery itu enggak kayak kajian di majelis talim yang duduk rapi gitu. Enggak, santai aja bro. Mau pakai gaya masing-masing juga kita boleh. Kita jabanin yang ente mau tanya silakan. Wallahu a'lam bishawab. Fadhil. Ya, mungkin ada teman-teman Akang Teteh yang mau bertanya. Dari Akang dulu ada bertanya, silakan. Ada? Atau dari Teteh-teteh di belakang ada panitia? Silakan, mic sudah ada di belakang ya. Betul. Ini Anda mau tanya bro, Ya. ini yang dalam tenda sini Ya. nih. Tenda sini aja ya nggak keluar nih. Ya. Yang hadir duluan banyak yang belum duduk sih. Ini yang di dalam tenda sini sama sono no, ibu-ibu. Yang datang ke tempat ini dari tempat yang paling jauh. Yang di sini dulu, ada? Ada yang paling jauh? Datang dari tempat yang paling jauh. Aneh Bogor, ada yang jauh lebih Bogor gak betul? Ayo cepetan, ada yang lebih jauh dari Bogor, betul? Datang sengaja buat kajian. Mana yang paling jauh? Tetangga Panitia semua. dengerin ibu-ibu yang paling jauh di mana, betul? Ada? Ibu boleh, bapak boleh, betul? Tolong didengerin Ada. panitia. Panitia Siap. tolong dengerin ibu-ibu, dengerin. Tolong. Tolong panitia bangun. Dengerin. Ada. Di mana tuh? Ya, silakan pakai mic-nya Bu. Ibu dari mana? Dari Ciamis. Oh, Ciamis. Ada yang lebih jauh dari Ciamis, ibu-ibu? Ada? Ada yang lebih jauh dari Ciamis? Paling jauh Ciamis. Bapak dari mana paling jauh? Dari tadi. Dari tadi. Tadi. Oh, kaki Gunung Gede. Itu lumayan. Itu paling jauh tuh. Paling jauh. Paling jauh itu. Antum pakai motor kemari. Masih Sukabumi juga ya. Pakai motor. Bro, ini yang jauh-jauh sengaja datang nih. Tolong nanti kasih bahan bakar bro. Ya. Kita penuhin tankinya bro. Ya. Alhamdulillah. Nanti minta panitia langsung. Ya. Ibu ya, Bu. Kesel gue gak angkat tangan. Gitu. Ini yang datang pada hari ini nih buat contoh anak-anak muda. Di pihak bapak-bapak sini yang umurnya paling tua siapa ya? Nah, ayo ngaku. Berapa Pak? Mangga, ayo. Yang paling tua, Coba. ayo yang datang kemari usianya paling tua, siapa? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tat. 70. 70, ada yang lebih dari 70. Ibu berapa Bu paling tua Bu? Ada dari Teteh, Ibu? Ada. Paling tua berapa Bu? Ini ada bapak-bapak 70. Ibu berapa paling tua? 62. 62 udah paling tua 62. tuh. Gak ada lagi yang lebih dari 62 nih. Oke, ini yang bapak-bapak yang 70 paling tinggi, ibu yang 62. Bolehlah bro, dikasih dana buat ngajak jajan anak sama cucu di situ bro. Mantap. Alhamdulillah. Mayan beli cilok.
Tayyib, ayo Fadol, ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan, ada kan? Ah, Ini kita dialog santai nih. Ini ada, ini dia. Obrolan kita obrolan lambang cinta negeri ini ya. Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Fadol. Dalam hadis dikatakan bahwa setelah seseorang meninggal cuma 3 amalan yang mengalir ke alam kubur gitu Pak Ustadz. Iya. Salah satunya doa anak yang soleh. Iya. Kalau misalkan doa anak yang tidak soleh bagaimana itu Pak Ustadz? Ini simpel nanyanya ini. Mudah-mudahan enggak merubah redaksi hadisnya ya. Ya, waladin soleh ya do'ulah. Anak yang soleh mendoakan dia. Gimana kalau anak itu enggak soleh? Ya pasti enggak ngedoain dia kan gitu ya. Punten Pak, anak ini mungkin cuma enggak merasa soleh Pak. Ya, cuma enggak merasa soleh. Dan itu anak yang hebat. Karena yang bahaya ketika orang merasa soleh Pak. Nah, teman-teman biker, saya menemukan teman-teman biker ini di Indonesia jutaan, bukan lagi ribuan jumlahnya. Ya, banyak sekali teman-teman biker ini yang saya salut. Enggak pernah merasa soleh. Walaupun mungkin dia ada di biker soleh, biker subuhan, biker ini, biker ini. Cuma dia enggak merasa soleh. Sehingga banyak di antara mereka itu enggak lelah untuk berbuat baik. Walaupun nggak butuh pengakuan baik. Ya kita sering ada event tentang sahur on the road, ya buka puasa, bagi-bagi ini, bagi-bagi itu. Saya berhusnuzon lah. Anak tersebut anak yang soleh cuma dia nggak merasa soleh. Intinya apapun yang kita doakan kepada Allah, selama memang kita seorang muslim, Allah bilang yustajabu lil abdi kata Nabi. Dijawab doa tersebut. Malam yadu bi ismin aqati rahim awil istijal. Hukum asal doa itu diterima. Kecuali 3 doa. Malam yadu bi ismin, doa untuk sebuah dosa dan maksiat. Aqati rahim, mutus silaturahim, atau istijal. Apa istijal? Tergopoh-gopoh. Yaqulul abdu qad da'autu falam ara yastajibu li. Ketika seorang hamba berkata, aku telah berdoa, tapi tak kulihat jawaban. Haram hukumnya. Jadi berdoalah. Ya tetaplah menjadi orang yang enggak merasa soleh. Karena kesolehan itu di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Barakallahu fiik. Masya Allah. Panitia kalau yang nanya gini standby hadiah gak? Hadiahin, Fadol. Ya. Fadol. Nanti ada Kang Fardi. Ayo silakan ada lagi. Tadi Fadol. ada Bapak ya? Saya Pak. Ada beberapa produk teman-teman yang Masya Allah nih di sini nih. Yang bisa dijadikan sebagai cindera mata lah. Teman-teman dari Alma, tuh Almanya Almatuk tuh boleh. Ada rotinya, ada macam-macamnya Fadol. Hari ini kita hari berbagi. Hari ini hari di mana kita mengingat pernah ada kebahagiaan 79 tahun yang lalu ketika Indonesia merdeka, betul? Ya kita nggak merayakan, kita nggak mengangkat ritual-ritual yang mungkin nggak dicontohkan. Tapi kita bahagia pernah punya pahlawan yang karena mereka Allah berikan rahmat berbentuk kemerdekaan. Fadal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz atas kehadirannya di Sukabumi. Dan insya Allah ini menjadi motivasi buat kami. Baik. Saya hanya ingin meminta tips dari Ustadz. Bahwa dewasa ini anak-anak remaja kita. Iya. Mayoritas anak-anak remaja kita itu tergabung ke dalam beberapa anggota bikers yang katakanlah memang tidak memiliki identitas. Yang pada akhirnya mereka melakukan hal-hal yang memang sangat meresahkan masyarakat. Mohon izin, ada nggak Ustaz tips-tips yang memang bisa kita semua lakukan untuk menjaga dan juga merawat remaja-remaja kita paling tidak terjerumus dalam pergaulan-pergaulan yang hari ini sering kita rasakan, apalagi di Sukabumi Ustaz. Naam. Ya. Jazakallah Ustaz. Wa yakum insyaallah. Naam. Ini dia fungsinya kita membuat sebuah wadah umum MBI tadi saya bilang. Bukan penambahan jumlah klub motor, bukan. Tapi biker ini mesti punya wadah. Dan yang memang di dalamnya itu manajemennya juga manajemen biker gitu loh. Karena biker nggak bisa digiring ke masjid, orang akan ledekin dengan penampilannya. Saya 20 tahun mengajar, ya orang-orang nggak atau jiwa biker ini mengalir. Saya selamanya pakai blue jean, masalah buat ikhwan-ikhwan yang nggak nerima blue jean. Ustadz kok berteman sama jin, lu nya nggak paham.
jeans, bukan jin. Ustadz Subhan kok pakai blue jeans, tasyabuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Ini udah suuzon duluan sama guru, gimana mau belajar gitu loh. Saya pakai motor gede, mesinnya panas. Kalau pakai celana bahan, ya kisut. Saya bilang gitu loh. Berarti pakai motor kecil dong Tat, antum Tat. Zolim, saya bilang gitu. Anehnya gede, motornya kecil gitu ya. Jadi mesti dijelaskan bro, mesti dijelaskan ya. Karena peruntukannya seperti itu ya. Barakallah, ahlan wa sahlan, betul. Nah. Ya, alhamdulillah nih Ustadz sudah hadir Pak Haji Ahmad Fahmi selaku Ketua DKM Masjid Agung Iya, berikut jazakallah pembina. khair, barakallah hayakallah, Ya, Masya Allah. Nah teman yang berusaha kita berpikir gini, makanya dengan adanya wadah biker ini ya, insya Allah bukan orientasi kita nggak ada ke partai macam-macam, nggak ada lah. Real kita pengen biker punya wadah untuk belajar. Kalau nanti biker sudah belajar, polisi diuntungkan, Korlantas diuntungkan. Ada aturan main yang dia lakukan oleh para biker ini karena takut sama Allah. Bisa melanggar cuma dosa, dia nggak mau berdosa. Dulu ada ulama yang lahir di Teheran, tahun 871, namanya Yahya bin Mu'az. Yahya bin Mu'az ini orang yang mengatakan dengan tegas bahwa manusia ini harus tahu peruntukan hidup untuk apa. Jangan sampai kita hidup ini nggak jelas. Nah, orang-orang yang berilmu tahu bagaimana mendatangkan manfaat, bukan cuma mengambil manfaat gitu loh. Nah, para biker sudah ngerti. Oh iya, berarti gimana caranya ini hidup yang singkat ini bukan ninggalin dunia tapi ninggalin dosa. Sekali lagi, hidup ini bukan ninggalin dunia tapi ninggalin dosa. Perkataan saya ini kembalikan kepada kitab Fawaidul Fawaid yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tidak ada satu ulama pun nyuruh orang ninggalin dunia. Yang disuruh ninggalin dosa. Agama kita mewarnai bukan diwarnai. Makanya para biker sekarang sudah ngaji nih. Tolong tetap naik motor ya pakai pakaian biker. Jangan Harley pakai gamis, bok jadi aneh gitu loh. Karena punya uniform tersendiri gitu loh. Anak Vespa dengan gayanya ya 2 tak, 4 tak. Malaysia akhi. Yang penting layak. Kalau azan berkumandang tarik gas ke masjid. Kalau memang terpaksa belel nggak layak ke masjid, bawa sarung. Ini urusannya Allah nih soalnya. Ya. Nah dengan seperti itu regenerasi para biker lebih positif. Anak biker ini nggak bisa digiring ke masjid dulu. Ya nggak bisa. Makanya ketika kemarin teman-teman dari Masjid Agung pun memang hari ini hari Jumat, hari nanggung untuk kita di sana, nggak apa-apa. Di tempat manapun kita bisa belajar, di depan gedung Juang pun kita belajar. Kita pengen menjadi generasi Robbani yang berpikir memberi ke negeri kita, bukan ngambil. Karena Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi diwarnai aja bro. Ya diwarnai aja, nanti dia akan terwarnai dengan hal-hal yang baik insya Allah. Agama ini cuma mewarnai, tidak merubah. Tapi mewarnai. Ya siapapun yang mendengar agama, pelajaran agama, tetap bekerja di bidangnya, cuma dia terwarnai, lebih syar'i, lebih baik, lebih benar gitu lah. Jangan jadi orang yang berubah. Pak polisi, dengar kajian sunnah seperti ini, tetap pakai baju polisi, ngatur lalu lintas. Nggak perlu pakai sarung, nggak perlu pakai gamis. Karena agama ini cuma mewarnai, tidak merubah. Lebih ke sana bahasanya. Nah kalau bisa teman-teman biker nih yang ada regenerasi kita nih, junior-junior nih, yang baru mulai-mulai, mau masuk klub-klub yang nggak jelas, dengan ADART yang nggak jelas, ya kita ingetin. Terserah klubnya apa aja. Itu mah hak kamu dengan teman-teman kamu. Tapi tolong sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat bukan mengambil manfaat. Barakallahu fiik. Nah, silakan ada lagi. Ada mungkin dari ibu-ibu dulu ya. Silakan dari ibu-ibu mungkin ada Teh Panitia. Kita gantian dulu ke ibu-ibu. Ada ya silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ya. bagaimana menanggapi tentang prediksi BMKG atas adanya fenomena megatrust? Apakah kita harus ada persiapan seperti dokumen, baju, dan lain-lain? Atau kita hanya bertawakal kepada Allah saja? Ya. Afwan Ustadz jika di luar tema. Taib, barakallah. Jazakumullahu khairan.
Ya ini fenomena yang ada, mau bilang apa? Kita diinformasikan oleh ahlinya BMKG di negeri kita untuk sekedar persiapan karena memang bencana akan datang. Sebenarnya menaati aturan main kayak gitu boleh-boleh aja. Selama memang nggak menimbulkan was-was. Karena was-was itu dari syaitan. Peringatan dari ahlinya itu merupakan cinta kasih dia kepada kita. Hati-hati ya lagi musim-musim gempa nih. Kalau bisa persiapan aja dilala terjadi gempa, Anda tinggal di tempat yang rawan gempa gini-gini berarti boleh. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang was-was. Yang bikin kita meninggal itu bukan gempa tapi Allah. Ya, itu prinsipnya Khalid bin Walid. Ya, makanya ketika mayitnya dimandikan tiap pori-porinya itu ada sayatan pedang. Dia punya prinsip bukan pedang yang bikin mati saya tapi Allah. Dia pengen banget mati di medan tempur. Bahkan dia tancapkan pun pedang gak nancap sama dia. Karena Allah gak izinin. Bukan dia orang yang sakti. Umar tidak saksi. Matinya pun ditusuk. Tapi Allah belum izinkan. Gitu. Makanya nih kita bahas sengaja gimana caranya berkah turun bukan gempa yang datang. Ayatnya maju tadi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Bagaimana membuat masyarakat ini menjadi masyarakat yang beriman bertakwa dimanapun dia berada. Kalau dia beriman bertakwa, Allah bilang, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard tadi. Dari langit dan bumi berkah, bukan gempa, bukan hujan batu. Ya iyalah, terjadi murka Tuhan, bukan Tuhan yang turun. Ini kan bumi kan makhluk Tuhan. Allah perintahkan gempa, Allah perintahkan gunung pun meletus, Allah perintahkan langit menghujankan hujan batu. Kenapa? Karena kemaksiatan yang kita lakukan. Sekarang LGBT di mana-mana. Kisah nyata di zaman Nabi Lut, Allah tenggelamkan di bumi, Allah balikin bumi karena LGBT. Kaum Ad, kaum Samud, Allah turunkan hujan batu dari langit, banjir bandang, pekikan yang melengking, semua murka Tuhan. Maka anak bangsa, rahmat Allah yang kita undang bukan murka Tuhan. Event-event seperti ini kita budayakan. Di waktu-waktu yang kosong, Allah yang mengatakan, faida farokta fansob, punya waktu kosong isi. Allah pun, Nabi pun mengatakan, tafarrok li ibadati abla sodrok ginan. Punya waktu kosong, isi dengan ibadah, isi dengan ceramah, ajak orang berbuat baik. Amla sodrok ginan, kuletakkan di dadamu kekayaan. Subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Fadal. Ya, mungkin dari Ubi Ibu siapa? Ada ya? Masih ada ya? Ya, sebentar ya. Kita kasih kesempatan untuk Ibu dulu satu. Ada? Ya, silakan Bu. Ya, ada beberapa negara tetangga nanya, Ustadz Subhan lagi di mana nih kegiatan kayak gini? Mereka pengen juga adakan di negara-negara mereka. Ini di kota Sukabumi, di jantungnya kota Sukabumi. Kalau datang ke Indonesia nggak ke Sukabumi rugi. Di depan Gedung Juang 45 pemerintah kota Sukabumi ya. Barakallahu fikum. Nah, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, bagaimana kita harus bersikap terhadap saudara sekandung yang masih mengamalkan TBC? Karena kalau diingetin suka Ibu, tersinggung. itu pertanyaan di majelis tuh Bu. Fikih yang mesti kita duduk manis baca buku. Ya, ritual-ritual yang mungkin ada di masyarakat itu bisa dihilangkan dengan belajar. Bukan perdebatan. Nabi mengatakan, inni zaimun bi baitin min rabatil jannah liman tarakal mira wa ingkana muhiqqan. Aku, kata Nabi, menjamin istana di bawah sorga buat orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Jadi kalau nanti ada ritual-ritual agama yang mungkin Nabi tidak contohkan, sahabat tidak lakukan, bukan di depan umum perdebatannya, tapi empat mata atau duduk di majlis kita mengkaji kitab. Ya, jangan sampai khilaf di antara kita ini menghilangkan salam di antara kita. Ya Bu ya, saran saya sih ajak keluarga tersebut untuk lebih mendalami agama. Maka kalau bisa tiap teman-teman kita ini di rumah yang udah jarang nonton TV lagi, jadiin perpustakaan kecil.
letakkan buku-buku yang baik supaya kita rajin baca. Kebiasaan membaca di negeri kita sudah mulai hilang. Tukang koran kesian gak ada yang beli sekarang. Ya, kita di tangan kita nih handphone, gadget. Ajakan-ajakan yang gak jelas. Ya ceramah-ceramah kayak begini, followersnya dikit. Tapi kalau yang aneh-aneh ya, yang ya harus ngomong bahasa semut, bahasa jin, rame gitu ya. Ini sudah pembodohan massal ini kalau sudah begini ya. Ya sudahlah ya, kita belajar supaya nanti ke depan lebih baik Bu ya. Jadi saya nggak membenarkan itu salah. Salah Bu, cuma mungkin kita harus tahu proses penyampaian. Kalau teknik dakwah Nabi itu asli nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, tadi ada dari Akang yang sebelum. Tadi ada yang sebelah sini mana ya? Duluan. Oh, ini dulu ya. Sebentar ya Kang. Ayo, fadhal silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya dari Cicurug, Tat. Naik motor serius mau ke sini, Tat. Masya Allah, Masya Allah. Kalau hadirnya tadi dapat bahan bakar nih. Jadi gini, Tat. Kita ini sebagai bikers, naik motor itu bukan sekilo 2 kilo, Tat. Betul. Lebih dari 80 kilo. Iya. Pertanyaannya, Tat, di beberapa pemahaman ada yang menganggap bahwa tamasya atau touring atau jalan-jalan itu sholat tidak boleh dikosor, Tat. Nah, jadi pertanyaan Ana, apakah mengkosor saat kita melakukan jalan-jalan, jamak kosor lah, terutama kosornya itu hukumnya seperti apa, Tat? Jazakumullah khairan, Tat. Wa iyaki insyaallah barakallah. Naam. Tuh kan di dunia baker ada obrolan fikih, Bro. Bahkan di dunia baker itu rata-rata kita pakai sepatu boot, betul? Nah, ya. Ini ada nanti istilah fikih itu mashul khuf. Antum membasuh atas sepatu. Jadi dulu para sahabat memang belum ada motor zaman sahabat. Belum ada mobil, kuda, onta, kereta kuda. Tapi mereka biker di zaman itu cuma mereka penunggang kuda. Bukan karena memang gak ada kendaraan saat itu. Cuma penampilan mereka mirip. Ya, mirip penampilan mereka. Nah mereka itu orang yang bersuci sebelum berpenampilan, Pak. Ini saya kupas dari awal dulu sedikit ya. Berpenampilan, bersuci, berpenampilan. Sehingga mereka orang yang gak lepas wudhu. Biker bisa gak lepas wudhu. Sampai ke sebuah tempat transit kita, misalkan per 2 jam kita tarik gas, kita istirahat. Arsi bilang berhenti-berhenti. Amir Sapal bilang berhenti-berhenti. Di situ kita bisa berwudu, kemudian mashul khuf. Tanpa membuka sepatu. Berwudu, giliran basuh sepatu, cukup atasnya saja. Bukan bawahnya. Namanya mashul khuf. Makanya baker pun bisa tidak putus wudu. Kemudian berkaitan dengan jarak. Ya. Islam ini umum. Hanya mengatakan safar. Kalau memang safarnya itu jalan-jalan, tetap berlaku hukum safar. Di mana berkhilaf ulama tentang masalah safar. Safar itu diterjemahkan 83 kilometer. Safar diterjemahkan 81 kilometer, 80. Bahkan sebagian mengatakan 29 kilometer pun kalau naik turun gunung pun dibilang safar asal pindah kota. Ya. Asal pindah kota dan dia berniat safar. Dan dia berniat safar. Sehingga satu buku masalah safar, Pak. Nah, dan safar itu tidak rutin, Pak. Sesekali. Nah kalau syarat-syarat itu ada, berlaku hukum safar selama dia niat. Makanya teman-teman touring per 3 bulan, per 6 bulan, per setahun. Tujuannya belajar gini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bitariqan ilal jannah. Orang yang meniti jalan menuju tempat silaturahmi menuntut ilmu dimudahkan ke sorga. Niatin safar. Berlaku hukum qasar, berlaku. Apa itu qasar? Memendekkan sholat.
Kalau masuk waktu sholat zuhur, ya azan, qomat, lakukan 2 rakaat, salam, qomat lagi, asar 2 rakaat. Namanya jamak qasar. Mau ditakdim boleh, khawatir hujan. Mau ditakhir juga boleh. Itu namanya qasar, Pak. Berlaku hukum berlaku seperti itu. Jadi kalau memang niatnya safar luar kota dengan jarak yang disepakati oleh ulama, itu safar. Adapun bersucinya tadi asik bro, tinggal dimasul aja. Itulah ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik ya. Tentang sholat Jumat bagaimana Ustadz? Ini sebenarnya di buku nih, kita nggak ngomong fikih harusnya di sini ini. Ya, antum baca bukunya harusnya ya. Dan tidak berlaku sholat Jumat itu buat orang-orang yang sedang safar. Karena hukumnya jamak qasar. Tapi ulama membiarkan kalau dia mau melakukan sholat Jumat silakan. Cuma khilaf. Jumat tidak bercampur dengan asar. Atau bercampur ini khilaf. Ini nggak bisa kita sampaikan di depan umum, adanya di buku ulama. Wallahu alam bishawab. Barakallahu fiik. Cakap pertanyaannya, insyaallah. Ya. Baik. Tadi silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ini kan sehubungan dengan tema merdeka nih Ustaz. Iya, betul. Saya mau menanyakan kemarin kalau kita lihat kan di gedung DPR tuh banyak yang demo ya Ustadz. Sementara kalau saya nih lihat kajian-kajian beberapa Ustadz, itu ada yang bilang patuhlah pada pemimpinmu walaupun kalian dicambuk gitu Ustadz. Nah yang saya mau tanyakan gimana seharusnya kita bersikap sesuai tuntunan Rasul kita Muhammad SAW dalam menyikapi kalau misalnya kita tuh ada yang gak senang di hati sama pemerintah. Ya. Terima kasih. Barakallah. Nah. Ya ini nasihat buat saya dan teman-teman sekalian. Kita luruskan masalah seperti ini ya. Sehingga acap kali lagi-lagi ini fikih. Yang saya nggak bisa komentar depan umum sebenarnya ya. Karena masing-masing punya dalil. Ya, tapi kalau dikembalikan ke hukum asal, demonstrasi itu bukan jihad. Dari namanya sudah bukan islami. Ya. Tetapi di Indonesia ada legalitas untuk komplain dengan pemerintah yang dengan istilah mereka demonstrasi. Dengan aturan main yang ada. Betul? Tapi kalau di Islam, syibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Kata Nabi, mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Ya, selama memang demonstrasi yang dilegalkan oleh pemerintah tersebut, ya dilakukan oleh masyarakat dan tidak disalahkan, pemerintah yang tanggung boleh tidaknya. Tidak berisikan hujatan, cacian, makian, Islam tidak menyalahkan. Itu ekspresi jiwa masyarakat tentang cintanya pada negeri. Tapi belakang ini yang terjadi kerusakan. Ya, sebenarnya bukan masalah itunya yang kita bahas. Kenapa kita nggak ngomong sebabnya? Ini negeri yang terbanyak penghafal Qur'annya di dunia Indonesia. Kejuaraan Quran, hafalan, terjemahan, tahu titik tempat ayat, Indonesia menang selamanya di dunia. 73% Muslim di Indonesia. 27%-nya non-Muslim. Ini negeri terbanyak Muslim di dunia. Tapi untuk mencari satu orang hebat yang memimpin negeri dengan Quran, dengan sunnah, kita nggak ketemu. Kita kangen dengan orang yang seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Nur Ari, Jenderal penghafal Quran, Jenderal Sudirman. Kita kangen dengan Buya Hamka, Haji Agus Salim, orang-orang yang mulia, Muhammad Nasir dan lain sebagainya. Kita krisis generasi seperti itu. Kita cuma orang-orang yang nggak tahu bagaimana membenahi sebuah sesuatu yang rusak, karena memang kita nggak tahu kenapa rusak. Makanya ini yang terjadi sekarang dan akan selalu seperti itu. Hukum rimba nanti yang diterapkan. Yang kuat, yang pintar dia yang bakal menguasai. Kita nggak usah khawatir. Yuk, ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita nggak membenarkan mereka yang berbuat salah. Tapi nasihati diri kita, keluarga kita.
Karena ke depan ini tergantung kita hari ini. Dalilnya ada. An-Nahl ayat 97 Allah mengatakan, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah. Walanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, amal yang betul, laki dan perempuan kah dia dalam kondisi beriman, Allah bakal berikan kehidupan yang lebih baik. Yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia dan oleh Indonesia ini sendiri, rakyat beramal dengan amal yang benar. Kapan bisa benar? Belajar. Maka tugas kita membuat generasi belajar. Jangankan orang biasa, biker pun kita suruh belajar kalau bisa gitu loh. Supaya melahirkan biker-biker yang lebih mulia ke depan nanti insya Allah ya. Jadi fenomena yang ada ya kita sikapi dengan ilmu. Karena masing-masing punya pendapat. Jangan terwarnai dengan yang ada, berilmulah. Kalau memang antum berkeyakinan itu merupakan sebuah kebaikan, tapi ingat, agama mengatakan jangan mencaci maki pemerintah dari pinggir jalan. Jangan menghujat. Jangan mendatangkan hal-hal yang memancing keributan lebih besar lagi. Ya, kalau yang namanya islah itu ya sampaikan kebenaran. Pemerintah respon, ini rakyat nggak bisa disalahkan. Standar pendidikan mereka seperti ini luapan emosi. Karena mereka cinta sama Indonesia. Mereka benci sama orang-orang yang merusak Indonesia. Mereka lelah, mereka punya sawah nggak bisa ditanami. Mereka punya buah-buahan nggak bisa dikonsumsi. Negeri ini hampir tiap rumah punya pohon mangga. Tapi sekilonya 25.000. Negeri ini banyak sawah, kita sering tarik gas para biker, betul? Tetap aja beras liter paling murah 13.000, betul? Subhanallah. Garam kita seluas samudra di negeri kita, tapi ngimpor dari luar. Dan banyak yang seperti itu. Rakyat nggak bisa diem. Kami cinta pada negeri kami. Sehingga bantulah kami, fasilitasilah kami untuk bisa berbakti pada negeri ini. Makanya ada pepatah ulama, bukan hadis. Hubbul waton minal iman. Timbulkan kecintaan kepada tanah air, itu bagian dari iman. Itu pendapat ulama, bukan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Taib, barakallahu fiik. Nah. Ya, pasti kita ya. Satu lagi boleh deh. Satu lagi dari akhirnya. Ya, kedua. Aduh banyak. Nanti bisa terus ya, nanti dititip sama panitia. Atau. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau tadi tentang fikih bisa agak tegang ya. Ini tentang motor nih Pak. Siap. Ustaz. Jadi kami nih anak Vespa ya. Sementara larangan dari pemerintah waktu itu, motor-motor yang 2 tak, yang ngebul Ustaz. Kan ada orang 2 tak, ada motor 2 tak. Orang juga dibagi 2 ya, yang 2 tak yang suka ngerokok Ustaz. Nah ini motor, waktu itu saya posting tentang bahwa di Vespa ini satu Vespa 1 juta saudara. Bahkan dalam Vespa insya Allah ada dakwah, ada kebaikan ketika kita berkumpul seperti ini. Lalu ada yang komen seperti ini Ustaz, saya pun belum bisa menjawab waktu itu. Kata beliau, bukannya Vespa itu dilarang oleh pemerintah karena dia mengandung polusi katanya. Termasuk motor-motor yang lain, yang 2 tak. Nah sementara kami memakai ini memang tidak berniat zolim, betul tidak? Tapi kata orang yang komen tadi, berarti kalau kamu pakai 2 tak katanya, ya berasap dan sudah dilarang oleh pemerintah waktu itu ya, kalau sekarang kan enggak lagi mungkin. Nah termasuk zolimkah itu Ustadz? Masya Allah. Tuh, biar dunia denger tuh, biker nggak pengen berbuat zolim sama pemerintah kan, sampai nanya. Iya, lagi-lagi kembali kepada ayat tadi bro. Atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Taat kepada Allah, kepada Rasul dan pada pemimpin, pemerintah. Tapi pada pemerintah ini masuk dalil hadis yang mengatakan la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah al-Khaliq yang mencipta gitu lah. Ya, kalau memang pemerintah punya alasan melarang sebuah kendaraan untuk dioperasikan, ya nggak ada pilihan kecuali kita mentaatinya. Sehingga mungkin peruntukannya ya kita pakai untuk tempat-tempat yang memang pemerintah tidak melarang. Kayak seputar komplek, ini, itu ya, tempat-tempat yang mungkin nggak ada aturan main lalu lintasnya gitu ya. Karena memang mereka lebih paham. Mereka nggak pengen negara mereka menjadi sampahnya produk luar negeri. Kan ini produk luar negeri Vespa ya, dari India, dari Italia dan lain-lainnya. Ini kita nih kebagian sampah. Saya ngajar di negeri Jepang, itu orang Jepang nyaris seneng jalan kaki Pak, sama sepeda. Sementara dia ngerusak Kerawang dengan pabrik mobilnya gitu loh.
Orang kita tuh nggak paham negara yang memanfaatkan negeri kita untuk sebuah produk yang mendatangkan polusi. Negerinya bersih banget Pak. Saya lagi bilang tadi saya agak nginep di tempatnya Abu Farel ya di Almatuk sana ya, dekat Almatuk gitu ya. Itu ini di Jepang itu saluran air got ini ikannya itu ikan koi saya bilang. Kami di Jakarta itu ikan gapi aja mau mati mabok saya bilang gitu. Ini karena polusi, kita ini kurang bisa menjaga alam kita gitu loh. Makanya saya kalau memang kenyataan seperti itu, saya sih jadi cerdas. Gimana caranya meminimalisir itu gitu loh. Atau mengingatkan teman-teman yang belum sampai dakwah itu untuk, wah alhamdulillah dikasih masukan nih. Sebaiknya bagaimana nih, pasti ahli-ahli otomotif, ini Indonesia bro, Kang Koprek banyak bro. Ya, untuk merubah tuh bisa banget gitu ya. Makanya ya nggak menutup kemungkinan. Walaupun mungkin Nabi mengatakan kalamun naslayan tahi, omongan orang nggak ada selesainya. Nggak apa-apa. Kalau omongan yang baik, jazakallah diberikan masukan gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan di waktu yang tidak melanggar aturan main. Semoga Allah mudahkan teman-teman PESPA untuk eksis terus bro ya. Barakallahu fiik insyaallah. Nah. Baik, mungkin kita sudahi sesi tanya jawab ya, karena memang ada beberapa agenda lagi yang harus Ustadz jalankan di pagi hari ini. Ustadz mungkin sebelum penutupan ada nasihat Ustadz untuk teman-teman kita yang hadir di pagi hari ini. Taib. Ya, jamaah yang Allah muliakan, sahabat-sahabatku, masyarakat kota Sukabumi secara khusus ya, dan teman-teman biker secara umum. Aparat pemerintah yang hadir yang saya nggak bisa sebutkan ya. Masya Allah perwakilan dari Masjid Agung Sukabumi. Jazakumullah khair insya Allah. Inti berkumpulnya kita pada hari ini. Kita bukan cuma pengen mengenang kata atas berkat rahmat Allah Indonesia merdeka. Kita cuma pengen memicu kembali semangat untuk mendatangkan rahmat tersebut. Ini Gedung Juang dipertahankan sama Allah nggak hancur, bukan cuma buat background kita selfie. Tapi ingat, pernah ada orang hebat di Sukabumi. Malu kalian nggak berdarah, malu kalian nggak berdebu, kalian nggak merasakan perihnya sayatan bambu runcing dan kulitnya, kalian nggak pernah deg-degan bangun dengar mortirnya Belanda, tinggal ngejalanin, tinggal nerusin, kalian nggak bisa melakukan. Timbulkan rasa malu, dan malu itu bukti iman. Al-haya minal iman. Maka ke depan generasi bangsa, kalau sudah paham rahmat Allah adalah kemerdekaan, timbulkan rasa malu. Jadilah rakyat yang berpikir memberi bukan mengambil. Siap untuk membangun negeri kita? Siap? Siap? Allahu Akbar. Tuh Indonesia bro. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Tuban Bawazir Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah begitu banyak nasihat yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah untuk Ustaz di yaumil akhir kelak. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Tapi sebelumnya kita juga mengucapkan terima kasih kepada para supporter atau yang sudah support kita. Tentunya acara ini diselenggarakan oleh MBI, Chapter Sukabumi, Taman Surga, dan juga didukung oleh Cicurug Mengaji, Sukoyo Mengaji, dan ada Al Barokah, ada Retali juga, ada Tresna Jaya Group, dan juga ada KOS tentunya yang luar biasa sudah hadir di sini teman-teman Preso dan rekan-rekan lainnya. Masya Allah luar biasa. Ya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk yang mau berfoto bersama di area di kayaknya di sini besar ya. Lebih besar sini ya. Silakan untuk ke depan. Silakan untuk teman-teman yuk kita ke depan foto bareng Ustadz dulu sebelum bubar. Masya Allah.